Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Eko pada materi PKWU. Atau di sini akan kita isi dengan materi prodistik. Nah, pada kesempatan kali ini di semester genap, semester 2, kita akan membahas atau akan mempelajari tentang aplikasi pengolah presentasi. Nah, apa itu aplikasi pengolah presentasi? Mari simak video dari Pak Eko berikut. Nah, sesuai dengan SKS yang sudah Pak Eko jelaskan, di semester 2 ini ada juga aplikasi pengolah presentasi yang akan kita pelajari dengan bobot 24 jam. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang basic desain grafis, pada pertemuan kali ini Pak Eko ingin memperkenalkan tentang aplikasi pengolah presentasi. Nah, aplikasi pengolah presentasi adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengolah suatu dokumen presentasi untuk mengutarakan pendapat atau ide atau gagasan secara singkat kepada orang lain agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada dasarnya aplikasi pengolah presentasi itu adalah aplikasi di mana kita bisa membuat suatu presentasi, membuat suatu tampilan itu supaya terlihat lebih menarik dan sistematis. Nah, untuk apa? Untuk agar orang ketika melihat atau menyaksikan atau menyimak presentasi kita, orang akan lebih mudah paham. Nah, itu pengertian dari aplikasi pengolah presentasi. Nah, berikutnya, unsur pokok apa saja yang harus ada dalam sebuah presentasi itu? Yang pertama ada penyaji atau pembicara. Nah, pihak yang melakukan presentasi yang disebut presenter atau pemateri. Pada gambar kita lihat yang di depan ini. Berikutnya ada media atau perangkat presentasi, seperti alat yang digunakan untuk dalam menyampaikan ide atau gagasan. Nah, biasanya kalau kalian pas ketika masuk sekolah kemarin, Pak Eko ketika menjelaskan di lab komputer, Pak Eko menggunakan LCD proyektor dan menggunakan layar sebagai media untuk menampilkan gambar. Nah, berikutnya ada audiensi atau pendengar, pihak yang menjadi peserta presentasi. Nah, biasanya kalian yang ada di belakang atau sebagai siswa itu adalah sebagai audiens atau pendengar. Nah, itu unsur pokok Pak pada sebuah presentasi. Jadi, kalian bayangkan tidak hanya guru yang melakukan presentasi, tapi hampir di semua kegiatan sekarang itu membutuhkan presentasi ini untuk biar kita bisa menyampaikan materi atau menyampaikan produk kita misalnya, akan biar lebih menarik kita bisa membuat sebuah presentasi. Nah, berikut ini Pak Eko membuat peta konsep aplikasi pengolah presentasi. Nah, pada dasarnya pada perkembangan era seperti saat sekarang ini, aplikasi pengolah presentasi itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada yang offline dan online. Mungkin pada saat zaman Pak Eko dulu belajar, pas Pak Eko dulu SMK, atau mungkin kemarin pas Pak Eko zaman-zaman kuliah, itu sebenarnya sudah ada aplikasi yang berupa online, tapi online pada saat itu belum semarak sekarang seperti sekarang ini. Nah, barulah sekarang ini banyak platform, banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menyediakan sebuah layanan untuk membuat presentasi secara online. Kalau zaman Pak Eko dulu lebih banyaknya ke offline-nya. Nah, di sini Pak Eko sudah ada beberapa contoh untuk aplikasi presentasi berupa offline. Ada Microsoft PowerPoint. Nah, saya yakin dari kalian beberapa di waktu SMP atau MTS-nya sudah belajar tentang aplikasi Microsoft PowerPoint yang offline. Nah, jadi nanti ketika kita masuk, kita bisa luring lagi, kita akan belajar tentang materi atau aplikasi PowerPoint ini. Yang berikutnya ada Focus Key, Offline Presentation, ada Library Office Presentation, ada Prezi, Portable Classic, ada Academic. Nah, untuk yang online, nah ini ada Microsoft PowerPoint. Jadi Microsoft PowerPoint itu ada yang versi offline-nya, ada yang versi online-nya. Kemudian ada juga Canva, ada juga Google Slide, ada Zoho Show, ada Swipe. Nah,
dari contoh yang Pak Eko tampilkan dari aplikasi offline dan online ini hanya mungkin beberapa atau yang familiar yang sering digunakan. Masih ada banyak, masih ada contoh lain aplikasi pengolah presentasi baik yang offline maupun online. Silahkan nanti kalian browsing untuk aplikasi-aplikasi lain yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi pengolah presentasi. Nah, perhatikan ini di tengah. Ini Pak Eko ada gambar laptop sama smartphone dan ada tanda tanya. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian cari referensi dari internet. Dari contoh yang ada ini, mungkin bisa ditambah dengan contoh lain. Dari aplikasi ini, dia bisa digunakan di laptop atau di smartphone, atau bisa digunakan di kedua-duanya, baik itu secara online maupun offline. Nah, jadi tugas di pertemuan kali ini adalah mencari tahu dari contoh aplikasi yang ada ini, mana aplikasi yang bisa digunakan di laptop, digunakan di smartphone, atau bisa digunakan di kedua-duanya, baik itu secara offline maupun online. Nah, itu untuk tugas hari ini. Silahkan nanti dikerjakan, kalian bisa kumpulkan tugasnya di Google Classroom. Bagi yang kesulitan mengakses Google Classroom, kalian bisa kirim ke WA Pak Eko. Tapi Pak Eko berharap kalian usahakan untuk bisa masuk Google Classroom, karena di sana akan jauh lebih mudah Pak Eko untuk menilainya. Kalian juga akan mempunyai file yang tersusun rapi di sana. Oke, itu. Nah, berikutnya ada tips membuat presentasi yang menarik. Nah, ada tipsnya. Jadi, hampir semua orang bisa membuat presentasi, tapi tidak banyak orang bisa membuat presentasi yang menarik. Nah, apa untungnya ketika kita menggunakan atau membuat presentasi yang menarik? Tentunya audiens, orang yang mendengarkan itu tidak akan bosan, dan yang paling penting adalah pihak pendengar atau audiens akan jauh lebih mudah memahami apa yang kita paparkan. Nah, itu tujuannya kenapa harus ada tips. Nah, ini Pak Eko punya 9 tips yang bisa kalian nanti gunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Yang pertama, meminimalkan jumlah slide. Jadi nggak usah ada slide terlalu banyak, cukup sedikit, tapi itu sudah mencakup apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pilih font yang mudah dibaca. Nah, fontnya kalau pada saat presentasi itu tidak usah menggunakan font Latin. Kalian bisa menggunakan font yang tegas seperti Arial, Times New Roman, itu mungkin akan mudah dibaca. Nah, intinya fontnya yang mudah dibaca itu karena audiens biasanya duduknya ada yang di depan, di belakang itu. Ketika kalian menggunakan font yang sulit untuk dibaca, font Latin misalnya, nanti kasihan yang audiens yang ada di belakang. Kemudian pilih ukuran font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Nah, ini ukurannya harus diperhatikan. Berikutnya, menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Jadi kalian tidak perlu menulis semua isi dari materi kalian, tapi kalian hanya cukup menuliskan poin-poin pentingnya. Nah, yang Pak Eko ketahui selama ini ketika siswa disuruh membuat PowerPoint itu biasanya dia akan menuliskan pengertian. Nah, justru hal seperti itu akan menjadikan presentasinya akan membuat jenuh. Nah, tipsnya kalian hanya tulis poinnya saja. Kalau mungkin ada penjelasan yang panjang, kalian bisa utarakan dengan langsung dengan bahasa kalian, dengan penjelasan kalian. Nah, berikutnya gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. Nah, gunakan grafik-grafik seperti itu semua kalimatnya. Nah, berikutnya adalah gunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. Nah, grafik sangat penting kita gunakan untuk apa? Agar audiens atau pendengar itu jauh lebih mudah memahami apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan suatu peningkatan hasil belajar misalnya. Nah,
naik apa turun hasilnya. Nah, itu kita bisa gambarkan dengan grafik agar orang lebih mudah ketimbang kalian menampilkan data-data nilai yang hanya angka-angka saja. Jadi angkanya juga ditampilkan, grafiknya juga ditampilkan, nanti orang akan jauh lebih mudah untuk memahaminya. Nah, berikutnya buat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Jadi, grafiknya agar mudah dimengerti, kalian tambahi label juga. Nah, di situ kalian kasih semacam ribbon gitu, kalian kasih semacam tanda panah, kemudian di situ ada keterangan-keterangan seperti itu agar lagi-lagi audiens biar mudah untuk memahaminya. Berikutnya buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Jadi pemilihan gambar, pemilihan background latar belakang itu juga sangat berpengaruh agar apa? Agar tidak rancu ketika orang melihat presentasimu, orang akan fokus pada isinya tapi bukan backgroundnya. Backgroundnya boleh dibuat menarik tapi tidak mengalahkan isinya. Seperti yang kemarin di basic design grafis ada materi tentang emphasize atau titik fokus. Nah, titik fokusnya mana gitu. Nah, itu background tidak boleh lebih menarik atau mengganggu materi utamanya. Yang berikutnya adalah menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Jadi bagaimana teks itu bisa terbaca dengan jelas. Tadi ada ukurannya, ukuran fontnya, jenis fontnya, kemudian kontrasnya. Nah, kontras itu perpaduan warnanya. Kalian juga harus menggunakan warna-warna yang sekiranya itu kontras tinggi, tidak rancu antara background, grafik, dan tulisannya. Berikutnya, periksa ejaan dan tata bahasanya. Kalian juga harus memperhatikan penggunaan ejaan dan tata bahasa. Gunakan ejaan dan tata bahasa yang baku atau sesuai dengan ejaannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu penjelasan singkat tentang aplikasi pengolah presentasi. Lebih jelasnya, kalian bisa simak setelah ini akan ada beberapa video pengerjaan sebuah presentasi menggunakan aplikasi online dan offline. Ada dari aplikasi PowerPoint dan aplikasi online versi Canva. Nah, silahkan nanti kalian simak videonya, kalian pahami seberapa menarik untuk saat sekarang ini, di era digital ini, sebuah presentasi itu dikemas. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan mengupayakan ketika nanti kita bisa masuk, kita bisa tatap muka, aplikasi yang akan kita pelajari adalah aplikasi Office, Microsoft Office PowerPoint, dan mungkin ketika kita terpaksa sampai pertengahan atau sampai akhir semester kita tidak bisa masuk, Pak Eko akan memilih salah satu aplikasi yang bisa kalian gunakan di Android. Makanya tugasnya tadi kalian cari aplikasi yang bisa digunakan di Android, bisa digunakan di laptop, atau bisa digunakan kedua-duanya. Baik itu secara online dan offline-nya. Oke, itu silahkan simak videonya, pahami, dan jangan lupa tadi kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Silahkan menyimak. Nah, oke, ini tadi Pak Eko ambil dari YouTube, salah satu contoh. Nah, aplikasi PowerPoint untuk saat sekarang ini bukan hanya untuk presentasi. Nah, tapi untuk apa? Hasil dari pengolahan aplikasi, hasil dari pengolahan di PowerPoint itu bisa diekspor juga menjadi sebuah video. Nah, ini Pak Eko ada contoh bagaimana membuat undangan pernikahan menggunakan PowerPoint. Tentunya trik ini bukan trik basic atau trik dasar, tapi sudah naik ke ekspor. Tapi ketika nanti kalian belajar langsung ke sini juga sebenarnya bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika nanti diekspor menjadi video, dia berupa video dengan durasi tertentu yang intinya di video ini adalah sebagai undangan pernikahannya. Nah, ini dikerjakan di
PowerPoint. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari foto-foto kemudian dikasih animasi ini, gambar bunga di pinggir, tulisan yang keluar tadi dikerjakan di PowerPoint. Nah, kita buat lebih cepat. Nah, ini dia aplikasi PowerPoint-nya. Nanti kalian bisa simak lebih jelas penjelasan tentang bagaimana membuat PowerPoint yang bisa diekspor atau disimpan ke video seperti ini di YouTube. Nah, di sini dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya kita membuat sebuah presentasi, membuat sebuah tampilan yang nanti bisa diekspor sebagai sebuah video undangan. Nah, itu contoh presentasi menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, terima kasih. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana kita membuat presentasi secara online, yaitu menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini Pak Eko juga sama, ambil dari internet, membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Nah, pada intinya ini bisa dikerjakan secara online, jadi harus connect internet terus. Dan template-nya banyak sekali template yang disediakan. Jadi kalau kalian ingin membuat presentasi yang menarik dengan mudah, solusinya sekarang ketika kita ada di era digital ini adalah menggunakan aplikasi atau web penyedia untuk melakukan atau membuat presentasi secara online. Nah, ini contohnya. Jadi gambarnya sudah ada, kalian tinggal edit tulisannya, atau kalian bisa tambahkan juga gambar dari gambar kalian sendiri. Nah, template-nya sudah sangat menarik sekali. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, masih banyak aplikasi lain yang bisa kalian gunakan secara online maupun offline untuk membuat sebuah presentasi. Silahkan nanti dari jenis-jenis tadi kalian simak di YouTube atau di pencarian Google seperti apa. Nah, intinya pada pertemuan pertama ini kita hanya berkenalan dulu atau tahu dulu aplikasi-aplikasi apa yang bisa digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Baru nanti di pertemuan berikutnya kita akan fokus ke salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah presentasi. Oke, terima kasih, itu materi pada pertemuan kali ini. Tips Pak Eko tetap semangat belajar meskipun belum bisa tatap muka, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Karena apa? Karena penyebaran virus corona untuk saat sekarang ini khususnya di wilayah kita, di wilayah Ngawi masih sangat tinggi. Makanya tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, itu dari Pak Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.